Halo dari Social TV, kembali lagi sama gue Dimas. Dan stay home ya, karena kita tahu keadaan lagi kayak begini, sehingga kita pun mengadakan hands on sekarang dari rumah. Jadi gue kebetulan kedatangan sebuah smartphone Z Flip yang kita tahu sendiri harganya mahal banget ya. Dan sekarang mau gue hands on. Seperti apa sih Z Flip ini isinya sebelum gue review nih ya. Karena gue juga kerjaan gue bawa pulang juga, dan kayaknya ini menarik banget untuk dibahas. Jadi yuk kita buka dulu baru kita hands on. Oke, jadi seperti ini ya bentuknya, dan ini masih disegel. Yuk mari kita buka segelnya. Dibuka, ini Z dan ini Flip. Oke, mari kita buka dulu. Ya, ditutupnya ngeganjel, ada pin, pin. Lalu ya, ini sih yang dibutuhin sih. Ada back case. Jadi kalau misalkan jatuh gak bakal pecah ya. Ya, dan ini adalah smartphone-nya. Yang atas buka dan yang bawah. Nice. Oke, sekalian gue nyalain. Nyala. Oke, selanjutnya kita lihat isi yang lain. Nah, kita kasih dulu. Ada charger, dan chargernya ini kalau nggak salah ini sekitar 12 watt ya, karena 9 volt 1,7 ampere. Lalu ada audio converter, ini converter dari USB A ke USB C. Oke. Lalu ada apa lagi nih? Ini ada earphone AKG. Jadi ini earphone isinya. Nah, dan in-ear bentuknya, dan terakhir ada kabel USB-C. Ada lagi apa lagi? Ya, oke. Handphonenya udah nyala, gue setting dulu ya. Oke, udah selesai. Jadi ini adalah Samsung Galaxy Z Flip ya. Dan ini yang pengen banget berlaku dari kemarin, yaitu membengkokkan, tutupin. Jadi kalau kita tutup, di sini ada apa namanya, notifikasi ya, kecil, layar notifikasi kecil di sini, dan ada kamera di sini. Oh iya, dan kalau kita tutup, ada logo Samsung di sini. Jadi ini akan tertutup pada saat kita membuka smartphone-nya. Iya, set. Oke, di sebelah kanannya ini ada volume up, volume down, dan ada ini power button yang tergabung dengan fingerprint kelihatannya ya, karena ini nggak ada fingerprintnya memang. Sebelah kirinya ada slot SIM, di bawahnya USB-C dan microphone serta speaker. Nah, nggak ada audio port ya di sini, jadi memang harus pakai
USB-C earphone atau pakai Bluetooth. Nice. Oke, bagian belakang ini juga karena dia dari kaca, jadi tentu saja dia sangat ramah terhadap sidik jari ya. Ini udah kelihatan banget sidik jari gue di sini banyak banget. Dan harus diperhatikan juga bahwa kelihatannya gelasnya cukup ringkih. Sehingga kalau misalkan jatuhnya nggak sengaja bisa jadi pecah, jadi gunakan selalu ininya ya, back case-nya yang ada. Nah, satu hal yang pengen gue coba adalah fotonya ya. Fotonya katanya bagus banget sih. Cuman ini karena dari cahaya yang kurang, jadi gue mau coba dulu. Kira-kira bagus apa enggak. Well, terus terang yang namanya Samsung berarti kameranya pun juga harusnya pasti bagus ya. Dan ini hasilnya dengan cahaya yang, well, gue bisa bilang ini agak-agak redup. Dia bisa menghasilkan gambar yang bagus banget kayak gini. Gambar yang cukup tajam. Well, bukan yang iklan, tapi tulisan Dettol aja di cahaya seperti ini kelihatan. Bagus. Oke, mari kita coba selfie dulu. Well, kamera selfie-nya untuk cahaya seperti ini memang nggak terlalu bagus ya. Mungkin karena ini terlalu gelap untuk kamera depan, sehingga kalau misalkan dilihat brewok dan kumis jenggot brewok gue ini terlihat ngeblur di sini, jadi nggak tergambar dengan baik. Cuman hal seperti ini tentu akan gue cek lagi nanti pada saat gue review, sehingga kita tahu seberapa bagus kamera depannya. Cuman kayaknya kalau smartphone 20 jutaan kayaknya nggak mungkin ya selfie-nya jelek ya. Ya, sekarang yang mau gue bahas adalah SoC-nya. Jadi mungkin pengguna Samsung di Indonesia menunggu-nunggu nih, mana Samsung yang menggunakan Snapdragon paling kenceng untuk saat ini. Mungkin 865 ya, cuman karena ini buatan tahun lalu sehingga dia menggunakan 855 Plus. Ini adalah salah satu Samsung yang menggunakan Snapdragon 855 Plus, sehingga menurut gue cukup menarik dari sisi kinerja karena ini pasti kenceng banget kinerjanya. Dia internalnya itu 256 GB, RAM-nya 8 GB, jadi kelihatannya sih kalau misalkan cuma pakai foto-foto nggak perlu habis eksternal atau apa ya untuk menampung semua foto-foto kalian ya, karena ini udah gede banget. Dan dia sudah menggunakan UFS 3.1 sehingga ini pasti kenceng banget. Kayaknya SSD di rumah gue juga kalah sih dengan speednya. Dan satu lagi, ini nggak mendukung ini ya, nggak mendukung card slot, jadi memang 256 ya, full 256, sehingga kalau misalkan foto-fotonya udah terlalu padat, terlalu penuh, menemuin 250 GB nya, mudah-mudahan jangan ya, bisa disimpan di Google Foto yang gratis, karena ini juga kameranya juga nggak terlalu gede ya. Ini kameranya kalau nggak salah 12 megapiksel dan kamera depannya 10 megapiksel, jadi 12 megapiksel masih bisa kesimpan di Google Foto dengan full res. Kameranya bagus, terus terang bagus, kelasnya pun juga kelas Galaxy S dan Galaxy Note ya, jadi kalau menurut gue ini mesin foto yang cukup baik untuk sebuah smartphone yang sekecil ini. Lalu Samsung Z Flip juga sudah menggunakan One UI versi 2 dengan Android 10. Jadi ini udah Android Q, jadi kelihatannya untuk upgradability-nya bisa ke R dan ke S ya, karena biasanya Samsung menyediakan minimal 2 upgrade ke depannya. Dan 855, wow, ini kayaknya kalian main game juga nggak bakal nge-lag sih di sini. Terus kalau misalkan gue pegang nih, ini ringan banget, ini cuma 183 gram. Ini ringan banget lah, asli. Jadi sebisa mungkin jangan sampai jatuh, ini ringan banget.
Yaudah, kelihatannya segitu dulu yang bisa gue kasih tahu karena cuaca juga tidak memungkinkan. Ini pada saat syuting kemarin dan mungkin besok ini kelihatannya mendung banget, jadi gue nggak bisa melakukan sedikit sneak peek untuk kameranya dengan cuaca yang benar ya. Nanti kalau misalkan udah ada sinar matahari, gue akan bisa melakukan foto. Tapi gue penasaran dan gue pengen banget langsung review ini, jadi lo saksikan aja deh review gue. Ya udah segitu dulu aja. Kalau gitu gue akan langsung review benda kecil yang satu ini. Dan jangan lupa, jangan kemana-mana, stay home, stay safe. Pokoknya lo jangan sampai kena corona. Oke? See you. Gue Dimas dari Daily Social dan jangan lupa saksikan terus video-video kami. Thank you.